Hai, saya Andreas Burdes, dan pada podcast kali ini saya mau sharing tentang gimana sih caranya agar kita bisa menjadi magnet kesuksesan dan kebahagiaan. Pasti kita pingin kan di dalam hidup ini semakin sukses dan semakin bahagia, dan itulah yang kita inginkan dalam hidup. Itulah yang kita cari dalam hidup itu. Nah, sekarang pertanyaannya gimana caranya agar kita bisa menarik semakin banyak kesuksesan, semakin banyak kebahagiaan. Dulu saya pernah ketemu sama temen saya yang orangnya itu kayak santai banget kayak gitu. Dia kayak happy terus kayak gitu. Ketika ada something problem, dia masih bisa membawa dirinya dengan positif. Padahal itu problem yang mungkin cukup berat gitu. Tapi dia tetap happy. Ada challenge apa, dia tetap happy. Dia selalu happy. Dan saya bingung, dia kok bisa sukses terus ya? Padahal kayaknya dia nggak ngoyo-ngoyo amat gitu. Maksudnya dia tidak kayak nge-push dirinya banget, kayak harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Tapi kayak dia jadi magnet kesuksesan, dia kayak jadi magnet kebahagiaan gitu. Sampai suatu hari saya join di satu seminar yang sangat luar biasa sekali, yang sangat mengubah hidup saya juga, namanya MMI atau Millionaire Mind Intensive. Saya ikut di seminar tersebut karena saya ingin belajar apa sih mindset-nya, apa sih habit-nya, sehingga saya bisa contoh, saya bisa contek sehingga untuk bisa mendatangkan kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup saya juga kayak gitu. Waktu itu saya ingat banget, saya berangkat sendirian dari Indonesia waktu itu karena ada suatu urusan, jadi saya nggak bisa berangkat sama teman saya. Jadi teman saya, Pak David Pranata, waktu itu sudah di Malaysia duluan kayak gitu ya, berangkat pagi, udah di hotel, dan saya baru berangkat sore, dan itu berangkat sendirian dan baru pertama kali ke Malaysia gitu ya. Karena sebelumnya saya seringnya ke Singapura, dan satu itu ke Malaysia hanya dibekali kertas dicoret-coret oleh Pak David, kamu habis dari airport kamu harus ke sini, kamu naik bus harus ke sini, karena di Malaysia itu dari bandaranya menuju kotanya itu ada perjalanan cukup jauh kayak gitu ya. Dan ya saking begitunya saya ingin banget ikut seminar tersebut sampai saya memperjuangkan seperti itu. Dan di seminar tersebut saya mendapatkan jawaban, kenapa sih kok teman saya itu bisa seperti menjadi magnet kesuksesan dan magnet kebahagiaan. Jawabannya adalah sederhana, yaitu adalah karena dia selalu mensyukuri apa yang dia punya. Di seminar tersebut di-sharingkan bahwa semakin kita bersyukur, semakin kita mengapresiasi apa yang kita punya, itu kita akan mendapatkan lebih gitu. Dan saya rasa itu juga pelajaran juga dari kitab suci ya, dimana semakin kita bersyukur, itu semakin banyak yang nikmat yang kita terima kayak gitu. Apapun agama Anda gitu ya, saya rasa pasti ada bagian pesan tersebut itu tuh sama gitu. Kita semakin bersyukur, semakin mengapresiasi apa yang kita punya, itu kita akan semakin mendapatkan lebih. Dan itulah yang dilakukan oleh teman saya waktu itu. Ketika dia bersyukur, happy, kayak gitu ya. Walaupun ada tantangan, dia tetap mencari apa yang bisa dia syukuri. Nah, itu justru dia akan menjadi magnet untuk hal-hal positif untuk dalam hidupnya. Dan di situ saya merasa mendapatkan pencerahan banget, ternyata ini tuh kuncinya dia kayak gitu. Dan akhirnya saya pun juga mengikuti bagaimana agar saya bisa terus bersyukur, saya terus menjadi magnet kesuksesan dan kebahagiaan. Salah satu cara sederhana adalah dengan cara menulis syukur, ya, mencatat hal-hal yang disyukuri setiap hari. Kalau saya biasanya setiap malam kayak gitu ya, tapi kalau kadang-kadang udah ketiduran, kadang setiap pagi gitu, saya menulis. Dan bisa dituliskan apa yang kita syukuri dalam hidup. Tidak melulu harus hal besar, saya udah berhasil A, saya udah harus berhasil B gitu ya. Saya udah closing project besar, nggak harus yang seperti itu, tapi hal-hal kecil pun juga kita bisa untuk syukuri, kayak oh, hari ini saya masih bisa diberikan kesempatan untuk hidup, saya masih bisa bernafas, saya masih bisa minum air putih, saya masih sehat, saya masih bisa mendengarkan podcast misalnya. Jadi hal-hal positif, hal-hal kecil itu juga bisa kita syukuri. Kadang-kadang kita taken something for granted, karena kita sudah terbiasa mendapatkan, kita jadi nggak mensyukuri kayak gitu. Nah, itulah yang harus kita atasi kayak gitu. Jadi
jangan taken something for granted. Kadang-kadang kita harus cenderung menghargai ketika kita kehilangan. Nah, maka dari itu kita harus mensyukuri nih apa yang kita punya, sehingga kita bisa mendapatkan lebih dalam hidup, lebih sukses, lebih bahagia. Itu dimulai dari mensyukuri apa yang ada saat ini dan juga berfokus apa yang bisa kita kembangkan ke depan, apa yang bisa kita lakukan untuk selanjutnya jadi jauh lebih baik. Oke? Jadi karena bersyukur aja nggak cukup, tapi juga harus disertai dengan tindakan. Apa action selanjutnya? Oke? Jadi dua hal itu. Nah, ngomong-ngomong soal syukur, saya juga ingin bersyukur juga. Nah, jadi saya mau bersyukur dan juga saya mau share ke teman-teman apa yang saya syukuri, yaitu ini adalah episode ke-100 di podcast pengembangan diri. Yeay! Give some applause. Jadi, ya, saya mulai dari podcast dari tahun lalu, 2020, dan sekarang sudah mencapai 100 episode, dan saat ini sedang berada dalam top 100 top podcast di Spotify juga. Saya bisa menginspirasi teman-teman, saya bisa membaca DM dari teman-teman yang mungkin mengapresiasi, ada yang memberikan pertanyaan kepada saya, dan saya sangat appreciate banget atas support teman-teman juga untuk podcast saya ini. Dan ya, banyak banget hal-hal yang saya syukuri juga dari 100 episode ini ya, dari semakin belajar tentang public speaking, belajar tentang storytelling, belajar tentang menjelaskan sesuatu, dan itu adalah ya sangat-sangat menarik banget dan banyak banget pembelajaran yang saya dapatkan. Ya mungkin ini akan saya share juga di beberapa episode ke depan tentang apa yang saya pelajari setelah posting 100 episode di podcast ini. Oke, ya saya rasa itu konten pada hari ini. Jangan lupa untuk terus bersyukur, jangan lupa untuk terus mengapresiasi apa yang kita punya dalam hidup agar kita mendapatkan semakin banyak hal-hal positif dari kesuksesan hingga kebahagiaan dalam hidup kita. Siapkan juga buku jurnal Anda untuk kamu bisa tuliskan apa yang kamu syukuri setiap hari, minimal 10, semua hal, dari hal kecil, hal besar juga boleh Anda tuliskan semua. Apresiasi apa yang sudah kamu punya dalam hidup. Oke? Thank you teman-teman sudah mendengarkan podcast kali ini. Dan kalau kamu merasa podcast ini bermanfaat, kamu juga bisa share ke teman-temanmu. Semoga bisa semakin banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat. Dan kalau kamu ada pertanyaan, kamu juga boleh DM saya di Instagram di @andreasbordes. Saya bisa jawab pertanyaan kamu di sana. Dan kalau misalnya dibutuhkan agak panjang untuk menjawab, akan saya bahas melalui episode podcast. Oke? Thank you teman-teman sudah mendengarkan podcast kali ini. Semoga bermanfaat dan ya thank you banget sudah terus mendengarkan podcast ini. Semoga bisa terus menginspirasi teman-teman. Oke? Sukses selalu buat kita semua.